Tama sedikit mengangguk dan kemudian datang ke ruang kerja pria tua itu bersama Raya. Setelah duduk di ruang kerja, Tama menceritakan rencananya kepada keduanya. Meskipun lelaki tua itu telah meminta Raya untuk memutuskan urusan keluarga Hermawan, Tama tetap menghormatinya dan membiarkan dia berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Ketika lelaki tua itu mendengar bahwa ada peluang bagus, dia secara alami bersemangat dan tidak dapat menambahkan apapun. Keluarga Hermawan telah mempertahankan mentalitas seni bela diri yang tidak lengkap selama ratusan tahun, jadi mereka secara alami mengetahui pentingnya kesempatan ini, dan Tama rela membiarkan semua orang di keluarga Hermawan berpartisipasi, yang membuat lelaki tua itu sangat berterima kasih. Tidak dapat menahan diri, dia berlutut di depan Tama, tersedak rasa terima kasih, dan berkata, "Tuan Renza, keluarga Hermawan mungkin tidak dapat melunasi hutang kebaikanmu kepada keluarga selama beberapa masa hidup." Tama mengulurkan tangannya untuk membantunya berdiri, dan berkata dengan tenang, "Keluarga Hermawan bersedia datang ke Jakarta dari tempat yang sangat dingin untuk menjadi pelana bagi saya. Secara alami, saya tidak mungkin memperlakukan lusinan anggota keluarga Hermawan dengan buruk. Dengan kesempatan ini, saya berharap keluarga Hermawan dapat menghasilkan beberapa junior yang up to date. Akan lebih baik untuk menghasilkan beberapa prajurit bintang 5. Lukas segera berkata, "Jangan khawatir, Tuan Renza, saya pasti akan menjelaskan kepada anak cucu keluarga Hermawan bahwa mereka harus sekuat tenaga." Tama mengangguk puas lalu menatap Raya yang ada di sampingnya. Mata lembut Raya menatapnya, selain kekaguman dan rasa hormat di matanya, ada juga sedikit rasa malu seperti anak perempuan. Tama memandangnya dan bertanya, "Raya, bagaimana perasaanmu bahwa fondasi prajurit bintang 8-mu sudah kokoh?" Raya berkata dengan hormat, "Tuan Renza, berkat Anda, basis kultivasi saya meningkat terlalu cepat, dan fondasi saya masih tidak stabil." Tama bersenandung, dan berkata dengan ringan, "Kamu tidak punya banyak waktu lagi." Raya bertanya dengan takjub, "Tuan Renza, apa maksudmu?" Tama tersenyum dan berkata, "Di bulan pertama pelatihan, aku akan membantumu meningkatkan Keming Realm Dzogchen, jika kau tidak memanfaatkan waktu untuk mengkonsolidasikan basis kultivasi prajurit bintang 8. Aku khawatir kamu tidak akan memiliki kesempatan lagi." Raya mengerti apa yang dimaksud Tama. Meskipun petarung bintang 8 sangat jarang, ini hanya salah satu stasiun tempat kereta ekspres. Tama berhenti sebentar. Dia beruntung naik kereta ini, dan punya banyak waktu untuk menghargai pemandangan stasiun ini, karena kereta akan segera lewat dan akan melanjutkan ke perhentian berikutnya. Dan perhentian berikutnya adalah Mingjing Dzogchen. Raya tahu bahwa dia terlalu banyak mengucapkan terima kasih, dan di depan bantuan Tama, dia sudah pucat dan tidak berdaya, jadi dia berlutut dengan satu kaki, mengepalkan tinjunya erat-erat dan berkata dengan mata tegas, "Tuan, saya harus keluar semua." Tama mengangguk dengan senyum di wajahnya. Di sisi lain, mata Lukas memerah karena kegembiraan. Dia mendengar arti kata-kata Tama, dan tahu bahwa kultivasi Raya akan terus meningkat di masa depan, dan Raya masih sangat muda. Jika Tama terus mendukungnya, dia mungkin bisa memasuki dunia gelap. Sesuatu yang nenek moyang tidak bisa bayangkan selama ratusan tahun. Di masa lalu, bagi seorang pejuang seperti Lukas, alam gelap adalah alam tertinggi yang berada di luar jangkauan. Meskipun Martial Dao masih memiliki Transformation Realm dan Grandmaster Realm, dalam kognisinya, kedua alam ini bukan lagi ketinggian yang bisa dicapai manusia, dan mencapai alam kegelapan sudah merupakan akhir dari Martial Dao, dan itu adalah akhir yang hampir tak tersentuh. Namun kini, Raya telah tiba di gerbang alam gelap. Keesokan harinya, para prajurit dari front kataklismik, mereka yang datang ke Jakarta dari seluruh dunia mulai berdatangan satu demi satu.
Beberapa dari mereka terbang langsung ke Jakarta dari negara tetangga, dan beberapa terbang ke kota tetangga terlebih dahulu, dan kemudian memilih alat transportasi lain untuk tiba di Jakarta. Alasan untuk berhati-hati adalah bahwa Tama tidak yakin apakah salah satu dari 3 Earl yang tersisa dari Black Mamba berada di pedesaan saat ini. Jika tidak ada, mudah untuk mengatakan, jika ada, ketika dia menemukan sejumlah besar prajurit terkonsentrasi dan bermanuver, dia pasti akan merasa curiga. Setelah prajurit dari front kataklismik ini menjadi sasaran lawan, mereka akan dengan mudah diikuti oleh lawan ke Camp Elsa Hot Spring Hotel. Dan kehati-hatian Tama bukannya tidak berdasar. Saat ini, Adi, yang paling kuat di antara 4 Earl of the Black Mamba, sedang mencari keberadaan Isyana di Surabaya. Dalam konferensi video terakhir, Lord memberinya perintah baru, yaitu pergi ke Jakarta untuk mencari keberadaan Cahya Renza dan anak laki-laki satu-satunya Sarah. Temukan saja dia, lalu bunuh dia. Namun, prioritas tugas ini tetap setelah menemukan Isyana dan cincinnya. Selain itu, Adi tidak tertarik dengan tugas mencari dan membunuh Tama. Menurutnya, Cahya Renza dan Sarah sudah menjadi jiwa mati bawahannya. Tidak ada artinya menjadi putra seorang jenderal yang kalah. Terlebih lagi, bahkan jika dia berhasil menemukan dan membunuh Tama, itu tidak akan dianggap sebagai kontribusi besar bagi Black Mamba. Tapi Isyana berbeda. Isyana sangat penting bagi Lord. Suatu pencapaian yang luar biasa jika dia masih bisa menemukan keberadaan cincin itu. Lord pasti akan menghadiahinya dengan berat. Oleh karena itu, mencari Tama jauh lebih tidak menguntungkan daripada mencari Isyana dan cincinnya. Justru karena itu Adi tidak terburu-buru pergi ke Jakarta. Dia menetapkan titik waktu untuk dirinya sendiri. Jika dia tidak bisa menemukan keberadaan Isyana di Surabaya pada tanggal 1 September, kemudian dia akan berangkat ke Jakarta untuk menemukan jejak Tama. Johan hari ini telah bertindak sebagai direktur kantor penerimaan di pemandian air panas Camp Elsa. Agar dapat melaksanakan tugas dengan baik dalam menyambut mahasiswa baru, dia membuat persiapan penuh. Dia tidak hanya menyiapkan kebutuhan sehari-hari yang lengkap untuk setiap siswa, tetapi juga menyiapkan pakaian seragam pelatihan dan alat tulis belajar untuk semua orang. Seragam latihan dibuat dengan bahan yang sangat bagus dan pakaian yang sangat nyaman. Untuk menonjolkan konsistensi, Johan juga secara khusus meminta seseorang untuk menyulam pohon beringin di dada kiri seragam latihan dengan tangan. Jika kau ingin memilih jenis daun untuk mewakili budaya tradisional, Johan berpikir tidak ada yang lebih cocok dari pohon beringin. Dan jenis pakaian ini disulam dengan pohon beringin, perasaan keseluruhan memang sangat unik untuk budaya. Selain melakukan pendaftaran informasi dan membagikan pembekalan kepada mahasiswa baru, Johan juga mengambil tanggung jawab lain, yang mengatur kelompok dan asrama siswa. Ada ratusan kamar di Camp Elsa Hot Spring Hotel, sehingga kondisi akomodasi bagi para mahasiswa ini juga sangat longgar, yang bisa direalisasikan, dan setiap orang memiliki kamar tersendiri. Johan juga mengikuti instruksi Tama dan membagi area kamar tamu hotel pemandian air panas menjadi 2 zona kamar tidur terpisah untuk pria dan wanita. Karena laki-laki menyumbang mayoritas siswa, kamar biasa semuanya dialokasikan untuk siswa laki-laki sebagai asrama, sedangkan kamar deluxe suite itu semuanya diperuntukkan bagi mahasiswi. Kamar di asrama putra dan putri telah diberi nomor ulang, dan dialokasikan sesuai dengan urutan pendaftaran. Sesuai perintah Tama, Johan pun mengelompokkan siswa menjadi kelompok beranggotakan 10 orang sesuai dengan urutan nomor siswa yang terdaftar pada saat pendaftaran. Karena Bram adalah satu-satunya tutor yang bertugas mengajar, para siswa ini tidak dibagi menjadi beberapa kelompok. Struktur kelas secara keseluruhan adalah satu kelas dan lebih dari 10 kelompok. Sejak Bram mengetahui taruhannya, dia fokus membantu Tama.
Jadi kali ini dia tidak berani pelit dengan Tinari Hunyuan Dao yang diwariskan oleh nenek moyang Tinari Dao lagi, namun langsung mencetak semua bab pertama dari 8 bab RPP yang telah ia siapkan menjadi sebuah buku. Setiap kali seorang siswa datang untuk melapor, dia akan menyerahkan buku teks yang telah disiapkan kepada siswa. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.